Assalamualaikum. Lan, Lan. Woi, ayo woi, kuliah apa ora woi? Jam piro? Apa kok? Montore kok. Kah wis mari telat motor malah mogok iki. Piye surung to? Ya, cek. Surungan tapi ya. Ya wis yuk. Ini kemana anak-anak? Sudah jam segini kok belum pada datang? Baru datang? Ini udah jam berapa? Sudah 15 menit saya nunggu di sini dan kalian belum ada datang. Hanya ada 2 orang. Bentar lagi perkuliahan akan saya mulai. Jika mahasiswa yang lainnya belum datang, saya akan keluar dan perkuliahan kita liburkan. Kamu lagi berdua baru datang. Duduk, Bayu. Kalian dari mana aja? Ini sudah 15 menit teman kalian datang dan kalian 1 jam. Lanat sini. Kamu selalu setiap matkul saya selalu ketinggalan. Apalagi alasanmu ketiduran. Kali ini saya tidak mau maafin kalian. Minggu depan ibu tidak mau ada kejadian ini kembali lagi terulang. Minggu depan tidak ada di matkul saya yang terlambat. Kalian duduk, tidak ada diulang lagi ya. Oke, karena pada hari ini kalian telat di matkul saya tidak mau menjelaskan terlebih dahulu. Saya minta kepada Bayu untuk menjelaskan apa itu arti strategi. Strategi menurut Kotler mengemukakan bahwa strategi merupakan penempatan visi organisasi sebagai kekuatan organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu menurut Nraves, strategi merupakan rangkaian yang dikumpulkan dan terintegritas menghubungkan keunggulan strategi organisasi dan dicapai melalui tindakan yang tepat sasaran. Jadi, suatu strategi yaitu suatu tindakan atau keputusan dengan memperhitungkan secara praktis dan efisien di lingkungan internal maupun eksternal untuk menghasilkan suatu formulasi yang fungsional dalam menyelaraskan kebijakan atau seluruh proses kegiatan yang telah saya akan menerangkan tentang pembagian strategi. Strategi terbagi menjadi 5. Saya akan menerangkan 2. Yang pertama, pengelolaan strategi, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang perencanaan strategis, penelitian, pengembangan, dan analisis penelaahan proses yang sangat dibutuhkan dalam suatu strategi. Dari segi pengolahan strategis, selain keputusan yang diambil mengenai strategi, pengambilan keputusan juga mengambil fungsi dari manajemen bisnis, tetapi dikerucutkan seperti fungsi produksi, keuangan, dan lain-lainnya. Strategi ditetapkan oleh pimpinan supaya nilai tambah dalam organisasi meningkat dengan penguatan sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, sehingga serta dilakukan evaluasi dalam pengolahan strategi agar meningkat keefektifannya. Yang kedua yaitu tentang sistem kepemimpinan. Sistem kepemimpinan
terdiri dari struktur mekanisme pengambilan keputusan, pemilihan, dan pengembangan terhadap pemimpin, penguatan tata nilai, arahan, dan harapan anggota dalam pekerjaannya. Sistem kepemimpinan yang efektif terdiri dari kemampuan, kebutuhan, dan perlengkapan anggota kelompok serta menetapkan harapan yang tinggi untuk kinerja demi meningkatkan motivasi dan kinerja dalam kelompok. Lana, kamu sudah telat tidur lagi di matkul saya. Sekarang kamu jelaskan poin CDE. Jenis strategi adalah jenis selanjutnya yaitu jenis strategi. Dan strategi itu memiliki 3 jenis kelompok, yaitu yang pertama strategi korporat, dan yang kedua strategi pasar produk atau strategi bisnis, dan yang ketiga yaitu strategi fungsional. Dan pengertian dari strategi korporat yaitu upaya organisasi berencana dan menunjukkan kelebihan untuk memperoleh keunggulan dari kompetensi dalam banyak area pasar produk atau jasa. Dan yang kedua yaitu strategi pasar produk atau strategi bisnis, yang pengertiannya bagaimana organisasi berencana untuk menang bersaing dalam setiap pasar atau jasa. Dan yang ketiga yaitu strategi fungsional, yaitu menunjukkan perencanaan, penetapan pedoman atau tuntunan standar sebagai rute yang akan dilalui dalam menggerakkan kegiatan berbagai inovasi, pengetahuan, dan keunggulan kompetitif organisasi dalam mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu. Dan yang poin selanjutnya yaitu D, kesesuaian organisasi terhadap strategi. Komplektivitas organisasi mempengaruhi struktur pada proses keputusan strategi. Formalisasi yang hidup pada organisasi dan sentralisasi atau desentralisasi keputusan dalam organisasi. Tes organisasi meningkat. Yang pertama, paternalistik atau preferensi yang sempit mempengaruhi anggota organisasi yang pada awalnya terbuka pada stimulus keputusan. Ini disebabkan oleh anggota tidak melihatnya sebagai hal yang strategis. Dan yang kedua yaitu untuk mengurangi kendala besar. Keputusan harus memuaskan anggota agar tidak ada kecurigaan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu aksi strategis akan merupakan hasil dari proses tawar-menawar politik internal dan penggeraknya yang bertahap. Dan ketika tingkat formalisasi meningkat, ada 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, proses strategis dalam menentukan keputusan hanya akan diawali dalam respon bertahap terhadap masalah atau krisis yang muncul dalam variabel. Yang kedua yaitu keputusan akan dibuat untuk mencapai tujuan yang akurat. Dan yang ketiga, aksi strategis adalah hasil proses organisasi yang terstandarisasi dan bertahap. Yang keempat yaitu tingkat detail atau kecermatan yang dicapai dalam proses organisasi terstandarisasi merupakan hambatan utama dari proses keseluruhan proses strategis. Dan ketika tingkat sentralisasi meningkat, kemungkinan yang dihasilkan ada 4, yaitu proses keputusan strategis hanya akan diinisiasi oleh kelompok dominan dan merupakan hasil perilaku proaktif dan mencari kesempatan. Selanjutnya yaitu proses keputusan akan diarahkan pada pencapaian tujuan yang positif yang akan berlanjut meskipun ada perubahan signifikan dalam upaya mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu aksi strategis, yaitu keterbatasan kognitif. Manajemen puncak akan menjadi hambatan utama dari keseluruhan proses strategis. Integrasi keputusan cukup tinggi dan arah dasar keunggulan kompetitif jangka panjang umumnya mencakup 1. Pendekatan komprehensif menuntun kegiatan utama organisasi, dan yang kedua landasan bertindak yang terkoordinasi berkelanjutan, dan yang ketiga diarahkan untuk goals jangka panjang. Dan itu penjelasan saya, Bu. Terima kasih. Untuk matkul hari ini kamu jelaskan pengendalian dalam organisasi. Pengendalian dalam organisasi adalah ketidakpastian masa depan yang dinamis dan kebutuhan perubahan seharusnya dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk menciptakan nilai unggul yang efektif dan berkualitas. Biasanya, ketakutan atau kekhawatiran melakukan tindakan akan perubahan berasal dari belenggu atau mindset diri kita sendiri. Namun, lingkungan juga bisa menjadi faktor melakukan pilihan perubahan baik dari perspektif sistem, orang, dan organisasi maupun budaya.
Selanjutnya, Hasibuan mengemukakan 2003 180. Perawatan dilaksanakan kepada terhadap 5 asas, yaitu yang pertama, asas memanfaatkan dan efisien. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Yang keempat, asas peraturan yang legal. Yang kelima, asas kemampuan perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan asas manfaat dan efisien. Agar perawatan bisa memberikan manfaat bagi organisasi dan anggota harus dilakukan dengan efisien. Perawatan ini hendaknya bisa meningkatkan prestasi kerja, rasa aman, kesehatan, loyalitas, dan dalam bekerja. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Perawatan kebutuhan dan kepuasan menjadi dasar dalam proses perawatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan dituntut bisa memberi kepuasan yang dibutuhkan anggota atau karyawan sebagai timbal balik dari kerja keras para anggota. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan, di mana pihak perusahaan memperlakukan anggota dengan adil dan layak tanpa membeda-bedakan kepentingan di antara anggota. Dengan diterapkannya asas tersebut akan menciptakan suatu ketenangan, kenyamanan, dan konsentrasi dalam bekerja di suatu perusahaan. Yang keempat, asas peraturan legal. Peraturan legal bersumber dari undang-undang, kepres, keputusan menteri. Peraturan yang legal sangat penting dan melaksanakan perawatan, karena dalam suatu perusahaan, peraturan yang legal akan memberi kepastian kepada karyawan. Selanjutnya, yang kelima yaitu asas kemampuan perusahaan. Pelaksanaan program perawatan harus sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jangan sampai membuat hancurnya perusahaan karena terlalu berlebih dalam melaksanakan program perawatan tanpa melihat kemampuan yang dimiliki perusahaan. Terima kasih Bu, itu penjelasan dari saya. Oke anak-anak, Ibu cukup bangga dengan kalian. Walaupun kalian sering datang terlambat dan tidak tepat waktu, tapi kalian selalu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang Ibu mau untuk kedepannya kalian selalu datang tepat waktu, karena dimana strategi juga itu menunjang akan kesuksesan kita di masa mendatang. Dari saya, metode perawatan merupakan metode yang sangat penting agar pelaksanaan sebuah usaha dan kegiatan mencapai dengan efektif dan efisien. Yang pertama itu ada komunikasi, di mana komunikasi adalah hubungan individu dengan individu lainnya sedang berinteraksi secara lisan maupun tulisan. Komunikasi itu dibagi menjadi empat arus, antara lain adalah komunikasi vertikal ke atas, dan komunikasi horizontal. Yang terakhir itu ada pemberian insentif, merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis dan dunia lainnya.